yang pertama kali saya ucapkan, melihat prestasi Anda, gambar-gambar Anda luar biasa. Jadi Anda sudah betul-betul jadi arsitek. Saya lihat yang presentasi tadi, hampir semuanya sudah mengetahui. Ternyata ketika dihilangkan, lantainya diganti pun sudah suasana ruangnya beda. Kemudian ketika ada mobil dan tidak ada, berbeda juga. Kemudian ketika pagar dihilangkan, Anda merasakan rasa ruang. Itu luar biasa. Terus Anda punya kreasi, akan mengganti semua dinding. Kemudian Anda komentar, luar biasa. Kemudian Anda sebagai arsitek mencoba memberikan tanaman, satu elemen baru. Ternyata efeknya Anda rasakan, luar biasa. Terus Anda ganti dengan pagar, itu juga ternyata berefek semuanya. Ternyata ketinggian, kemudian material itu akan mempengaruhi rasa ruang yang Anda miliki. Sampai Anda kemudian mengganti atap, ya, mengganti atap, itu pun Anda merasakan, sehingga Anda betul-betul sebagai seorang arsitek. Kesimpulannya apa? Bahwa elemen-elemen yang kalian hilangkan, kalian tambahkan, itu adalah satu elemen yang membentuk ruang. Baik dinding, baik lantai, baik atap yang di atas. Itu semuanya ternyata adalah pembentuk ruang. Jadi kalian bisa mengerti bahwa lantai, mobil, dinding, dan pohon bisa merubah suasana dan rasa ruang, dan dia juga disebut elemen-elemen pembentuk ruang. Kalau kita lihat ini, misalnya, sebuah pom bensin, ini tidak ada dinding, adanya atap dan lantai. Lantai dan atap, dua elemen ini membentuk ruang. Kalau nggak percaya, secara imajinatif ya, kita masih merasakan bahwa ini membentuk ruang. Ini membentuk ruang. Ya, inilah ruang. Ya, jadi luar biasa. Dua elemen pembentuk ruang. Nah, kemudian ini, deretan rumah. Kalian merasakan bahwa ini pun ternyata adalah sebuah ruang. Ruang, ya kan? Apalagi kalau sini diberi pagar. Tidak diberi pagar pun, jarak garis maya akan terasa bahwa ini miliknya dia. Ada teritori. Ini apalagi diberi pagar, akan terasa ini adalah satu ruang. Demikian juga jalan menjadi ruang tersendiri. Oke. Nah, kemudian lantai, dinding, dan atap. Tiga elemen pembentuk ruang. Ya, tiga elemen membentuk ruang. Ini dinding, lantai, atap. Nah, kalau kita lihat adalah ini, ruang. Lantai, dinding, atap. Ya, tiga elemen pembentuk ruang. Nah, akhirnya
kita juga sudah tahu bahwa dinding ternyata mempengaruhi rasa ruang kita. Kalau di rendah dindingnya, kita akan terasa lega. Kemudian agak ditinggikan, kita masih merasa lega, luas pemandangannya. Tapi begitu mulai didirikan, terasa kita berada dalam sebuah ruang. Ya. Jadi semuanya tinggi rendah, sempit, membentuk kesan ruang. Demikian juga bentuk-bentuk begini akan memberikan kesan apa? Sebagai contoh yang ini. Ini lebih sama ini halus mana? Pertanyaan. Halus ini apa halus itu? Saya yakin semuanya akan menjawab bahwa ini adalah sebuah bentuk yang halus, feminin, maskulin, ya. Kemudian ini dan itu. Saya yakin Anda merasa lebih terbuka ini. Apalagi orangnya lebih tinggi, sehingga dindingnya lebih rendah, akan lebih terbuka lagi. Dibandingkan dengan ini, dia akan lebih tension, lebih tertekan, ya, lebih terhimpit, ya, terhimpit. Ya. Oke, jadi akhirnya kesimpulan kita bahwa ini adalah ruang dengan dua elemen pembentuknya, bisa juga disebut space, sedangkan di sini adalah ruang dengan tiga elemen pembentuknya, bisa juga disebut room. Ya. Maka dalam pengertian ruang dalam arsitektur, ini yang namanya room, ya, terdiri dari lantai, dinding dan atap, ya. Sedangkan ini adalah yang disebut space, terdiri dari dinding, lantai dan dinding. Atapnya langit, ya. Atau tadi pom bensin tadi lantai dan atap saja. Oke, kesimpulannya gitu. Nah, dalam arsitektur ini juga disebut sebagai ruang dalam. Sedangkan yang di sini adalah ruang luar. Jadi kemarin Anda bertugas, Anda bereksperimen itu adalah di ruang-ruang luar. Arsitektur nanti meliputi ruang dalam dan ruang luar. Sehingga pekerjaan Anda adalah mendesain ruang dalam dan ruang luar. Jangan lupa itu. Kemudian ini juga ruang, pengertian yang tadi dengan dua elemen pembatas, lantai dan dinding, sedangkan ini adalah room. Ya, ruang juga dengan lantai, dinding, dan atap. Oke, kesimpulannya gitu. Maka ketiga elemen pembentuk ruang ini, kalau kita runtut-runtut, terbuat dari titik. Titik, kemudian titik bersusun-susun menjadi tiang. Tiang berjejer-jejer akan menjadi bidang. Jadi tiga hal ini, titik, garis, dan bidang adalah elemen-elemen pembentuk ruang. Ini merupakan nenek moyang dari pembentukan sebuah ruang. Karena elemen-elemen ruang itu sebetulnya adalah merupakan titik, garis, dan bidang. Nah, oleh sebab itu
kita sebagai arsitek harus memulai merancang, membuat satu bentuk ruang dari mulai adanya titik dan garis. Garis, ya, garis dengan garis. Akhirnya nanti akan terlihat ini contohnya, ya, ruangnya kelihatan dari garis dan titik, ya. Ini dari ruang dari garis dan titik. Elemen pembentuknya adalah garis dan titik. Ini kentara sekali ya, ruang ya, terbuat dari garis dan titik. Kemudian yang ini garis dan titik. Yang kedua, ternyata tadi masih garis dan titik. Nah, ternyata ada bidang ya. Garis dengan bidang. Jadi garis, ya, bidang. Ini juga merupakan satu ruang yang terbentuk dari garis dan bidang, itu merupakan satu bentuk arsitektur. Arsitektur jadi bermacam-macam, bisa dari garis-garis saja, tapi juga bisa dari garis dan bidang. Contohnya ini, ya, garis bidang, ya, garis bidang, ya, garis bidang. Oke, ini bidang garis, ya. Oke, garis bidang, ya. Oke, yang terakhir saya kira kita bisa menyaksikan, merasakan, dan melihat bahwa bidang dan bidang itu dan garis bisa juga membentuk sebuah ruang, sebuah bentuk yang bagus sekali, yang fungsional, misalnya nanti sudah bicara fungsional, ya ini adalah bidang dan bidang, ya. Bidang dan bidang. Ini adalah bidang dan bidang, bidang dan bidang. Jangan lupa dalam mendesain, dalam membuat bidang dan bidang, Anda selalu terapkan apa yang disebut estetika dalam arsitektur yang sudah Anda terima di mata kuliah estetika. Ini semua adalah memakai apa itu estetika arsitektur. Jadi ada proporsi, ada balance, ada ritme. Ini ritme dalam arsitektur. Jadi dengan demikian ilmu estetika ternyata sangat bermanfaat untuk pelajaran kita. Sekian, terima kasih.